Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Saifuddin dengan NIM 401200157, kelas Ekonomi Syariah F, ingin memaparkan materi tentang alur dan proses pembiayaan. Pengertian administrasi pembiayaan. Pembiayaan secara etimologi berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha. Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan, dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab. Pengertian administrasi pembiayaan meliputi kegiatan berupa pengumpulan informasi, penyajian data-data, pencatatan, penguasaan dokumen yang ada kaitannya dengan proses kegiatan pembiayaan oleh unit-unit kerja terkait dalam penyelenggaraan pengelolaan portofolio pembiayaan yang sehat. Fungsi dari administrasi pembiayaan. Administrasi pembiayaan berfungsi diantaranya sebagai sumber informasi, alat komunikasi dengan nasabah, sebagai instrumen pengawasan pembiayaan, sumber materi membuat laporan, alat untuk menentukan kualitas pembiayaan, alat bukti dan antisipasi bila ada sengketa. Alur dan proses pembiayaan. Untuk yang pertama yaitu proses pengajuan dan pemeriksaan dokumen. Dalam proses ini, nasabah mengisi formulir dan melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan seperti KTP, KK, surat nikah, fotokopi dokumen jaminan, dan lain sebagainya. Kemudian petugas administrasi menerima dan memastikan kelengkapan dokumen dan berkas persyaratan pembiayaan untuk selanjutnya dicek di SID. Jika ada kekurangan di dokumen, persyaratan ataupun karena sebab lain belum bisa diteruskan proses, maka disimpan di order P atau pending. Yang selanjutnya yaitu proses pre-screening. Langkah ini bisa didapat dari info BI checking, lama usaha dan karakter nasabah, pengecekan SID, AO mengisi identitas calon nasabah di form internal memo, kemudian diserahkan kepada bagian operasional SID. Jika histori lancar diteruskan proses, namun jika terdapat kolektibilitas 2 sampai dengan 5, maka perlu dilakukan klarifikasi kepada nasabah penyebab adanya kolektibilitas 2 sampai dengan 5. Jika karena kartu kredit masih bisa diteruskan dengan catatan ada bukti lunas. Apabila SID sudah selesai, kemudian permohonan pembiayaan tersebut dikembalikan ke Kabak Marketing untuk didistribusikan ke AO. Yang ketiga yaitu verifikasi data. Setelah AO terima berkas permohonan pembiayaan tersebut, selanjutnya melakukan verifikasi. Tujuan verifikasi untuk menjamin atau meyakini kebenaran atau keakuratan data atau informasi yang dikumpulkan guna bahan analisa pembiayaan. Tips melakukan verifikasi yaitu diantaranya siapkan data pertanyaan standar, tanyakan kepada calon atau nasabah saat pertemuan pertama, buat checklist persyaratan administrasi yang harus dilengkapi selengkap mungkin. Setelah persyaratan administrasi lengkap dan benar, lakukan on the spot dan ulangi pertanyaan pada poin 1 pada saat kunjungan tersebut. Dan yang terakhir yaitu penggunaan sumber data dan informasi dari pihak ketiga atau kunjungan setempat, telepon, perpustakaan, publikasi, majalah, surat kabar, dan media lainnya. Langkah pengumpulan dan verifikasi data yaitu diantara yang pertama BI checking, kedua cek perizinan perusahaan, yang ketiga lakukan kunjungan ke lokasi usaha, keempat mintakan konfirmasi kepada relasi, yang kelima periksa rekening koran atau tabungan 3 bulan terakhir, keenam periksa laporan keuangan, dan yang ketujuh yaitu periksa kondisi jaminan. Proses yang keempat yaitu analisis pembiayaan. Langkah selanjutnya AO melakukan analisa dan survei usaha, jaminan, tempat tinggal, dan langsung dibuatkan taksasi jaminannya. Tujuan analisa pembiayaan yaitu yang pertama, tujuan umum analisa pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan yang kedua yaitu tujuan khusus analisa pembiayaan adalah untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.
Yang kelima yaitu proses rekomendasi dan usulan. Struktur fasilitas yaitu yang pertama ada al-murabahah. Pembiayaan diberikan dengan dasar atau prinsip jual beli, di mana bank syariah akan membelikan barang kebutuhan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dan jangka waktu serta mekanisme pembayaran atau pengembalian disesuaikan dengan kemampuan atau keuangan nasabah. Yang kedua yaitu al-musyarakah. Pembiayaan tersebut bersifat penyertaan modal oleh bank syariah kepada umat sebagai mitra usaha, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dasar atau sistem bagi hasil atas perolehan keuntungan dari usaha tersebut, dengan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan dua belah pihak, dan bank syariah berhak melakukan pemeriksaan atas jalannya usaha. Proses yang keenam yaitu proses persetujuan, yaitu pengajuan usulan pembiayaan kepada komite pembiayaan harus dilampiri dengan kelengkapan berkas pembiayaan yang berisi usulan pembiayaan, SID, hasil taksasi, dokumentasi jaminan usaha dan tempat tinggal. Setelah komite pembiayaan menyetujui, kemudian berkas tersebut diserahkan ke admin pembiayaan untuk dibuatkan CIB-nya. AO juga segera mengkonfirmasi ke customer service dengan memberikan rekening tabungan. Kemudian AO membuat memo internal untuk pengajuan penyiapan dana yang ditandatangani Direktur Operasional. Kemudian memo internal tersebut diserahkan kepada Kabak Operasional. Berkas dari bagian admin marketing lalu diserahkan kepada legal untuk dibuat akad. Setelah akad selesai, berkas permohonan diserahkan kepada Kabit Marketing untuk proses approve di sistem. Selanjutnya nasabah sudah bisa mengambil dananya di kasir. Proses yang terakhir yaitu pengawasan dan maintenance pembiayaan. Monitoring penggunaan dana, apakah benar digunakan sesuai dengan peruntungan pada saat pengajuan pembiayaan. Monitoring angsuran baik yang akan jatuh tempo maupun yang sudah lewat jatuh tempo. 5 hari sebelum jatuh tempo, angsuran dikonfirmasi atau diingatkan via telepon bahwa angsurannya akan jatuh tempo. Apabila 3 hari setelah tanggal jatuh tempo masih belum melakukan pembayaran, dilakukan kunjungan. Jika terdapat tunggakan lebih dari 60 hari, maka penanganan dilimpahkan ke remedial dengan menggunakan memo internal yang berisi tentang laporan atau kondisi terakhir penanganan nasabah. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.